Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala inni zahibun ila rabbi sayahdin. Rabbi habli minas salihin. Fabasharnahu bihulamin halim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur maza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Yang sama kita hormati Pak Pengurus Masjid Al-Huda, kemudian yang sama kita hormati Bapak-bapak dan Ibu-ibu jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali sama-sama kita memperbarui rasa puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pagi ini telah memberikan banyak nikmat. Yang tadi Bapak Ibu sudah mengawali mungkin sebagian dengan salat malamnya, lalu berangkat ke masjid menunaikan salat subuh berjamaah, salat yang penuh dengan segala kelebihannya. Tidak hanya sekedar mendapatkan 27 kelebihan dari salat berjamaah, tapi juga ada kelebihan-kelebihan lainnya. Jika isya'nya tadi berjamaah, subuhnya berjamaah, maka seolah-olah kita sudah salat sepanjang malam. Salat subuh ini merupakan salat yang langsung disaksikan oleh para malaikat, dan ini juga bahagian dari bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena boleh jadi banyak orang yang mendengarkan azan, tapi tak sebanyak itu pula orang yang melaksanakan ibadah salat subuh. Kalaupun ada di sebagian yang salat subuh, tentu tidak pula sebagian banyak pula yang melaksanakannya secara berjamaah. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, bahagian-bahagian keistimewaan itu insyaallah kita dapatkan di pagi yang indah. Mudah-mudahan kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu ya. Amal ibadah kita diterima oleh Allah dan disempurnakan dengan segala kekurangannya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian sama-sama kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi insyaallah kita akan melaksanakan ibadah ya. Ibadah yang secara umum di negeri awak, ibadah berkurban. Dan ibadah lain juga sudah dilaksanakan oleh saudara-saudara kita. Itu sudah berangkat mereka dan sebentar lagi akan melaksanakan puncaknya di Makkah, yaitu pelaksanaan ibadah haji. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan, mudah-mudahan saudara-saudara awak, ayah ibu dan mungkin yang lain yang mendapatkan panggilan dari Allah dan dijauhkan dari bentuk-bentuk ya yang akan merusak amal ibadah haji mereka. Yo kadang-kadang dek sombong Pak, rusak amal ibadah haji itu. Ya ada ceritanya santiang pakai bahasa Arab. Di Padang lah beringin kenyo. Yang banyak negara di Mekah tu kena. Hilang aku kau je.
Jawapannya dan pandai bahasa Arab kok. Ambo bahasa Arab tu sama bahasa Padang dan boyo. Tiba di situ hilang pak. Tak tentu kali sabui dah. Jadi kalau nak sombong, Allah tunjukkan di situ. Kemudian dilandasi dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan gelarnya yang jadi persoalan, tapi adalah amal ibadah yang begitu gadangnya, yang insya Allah yang kita dapatkan. Subsidi sudah hilang Bapak Ibu. Pernah bayar PBB di tanah awak Bu? Lalu Ibu nak bayar PBB tahun gini. Ambo biasa bayar PBB 50.000 ni Pak. Patang lebih dari 150.000. Itu protes ke petugas pajak yang datang tu jawapannya subsidinya sudah dicabut. Ya. Untuk dicabut ke Pak? Tak tahu ada untuk makan siang ke tak? Ya. Dan jatah makan siang tu dah lah satu orang lepek. Siapa dapat makan siang gratis tu? Anak sekolah kan? Yang siang gratis tu. Anak sekolah kan? Yang lain tak dapat. Yang lain tak dapat. Jadi yang lain-lain kalau dicabut ya Allah ya Rabbi. Jadi yang lain-lain kalau dicabut ya Allah ya Rabbi. Jadi sama dek lama otak tukang gandu ke itu cara Minang bayar. Betuka cigak juarua maimbo sibu karo. Aja sampai kena tipu lo ada ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amal ibadah yang insyaallah akan kita kerjakan, ada yang kita dapatkan tanpa berbiaya, yaitu nanti puasa di bulan Zulhijjah. Ada yang memang butuh biaya, yaitu pelaksanaan ibadah kurban. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hal yang indah di balik itu semua. Ada pembelajaran yang kita ingin petik dari ibadah-ibadah yang dikerjakan itu. Nah, judul kajian kita untuk pagi yang subuh tentang belajar kepada keluarganya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dalam ranah pendidikan. Quran surah ke-37 surah As-Saffat dimulai tadi di ayat 99. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita tentang sebuah kisah yang menarik ya. Karena Al-Quran itu lebih dari sepertigonya adalah kisah para nabi, kisah orang-orang terdahulu yang menjadi pembelajaran bagi awak untuk menapaki kehidupan masa depan. Lebih dari sepertiga bahagian Quran itu isinya adalah kisah. Bahkan Allah kuatkan kalimat-kalimat yang menunjukkan kisah itu adalah kisah terbaik. Nah, ada dalam Al-Quran Ibu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Surah apa itu Bu? Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Kami ceritakan kepada engkau wahai Muhammad tentang kisah masa lalu yang begitu indahnya di dalam Al-Quran surah Yusuf, surah yang menunjukkan tentang betapa indahnya kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Dan yang menarik lagi Bapak Ibu bahwa kisah masa lalu di nabi-nabi itu kemudian ada yang menjadi kebijakan oleh pemerintahan Nabi Muhammad SAW. Kisah itu diuraikan dalam kisah Nabi Yusuf, kemudian menjadi sebuah kebijakan bagi Nabi dalam pemerintahannya. Apa itu Bu? Kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang begitu memaafkan saudara-saudaranya. Nabi Yusuf itu direkayasa dalam pembunuhan, dibuang ke dalam sungai, ke dalam sumur. Lalu kemudian ketika Nabi SAW dalam sejarah Fathul Makkah 10.000
pasukan dibawa oleh Nabi dari Madinah ke Makkah untuk kemudian memerdekakan Makkah, menaklukkan Makkah. Orang-orang yang kemudian pernah memusuhi Nabi, orang-orang yang kemudian pernah menyatakan ingin membunuh Nabi, kalau tidak lagi kembali kepada jalan Allah, apa kata Nabi? Aku halalkan darah kalian. Kalau sudah dihalalkan darah, boleh dibunuh. Tapi kemudian diantara mereka meminta maaf ya kepada Nabi SAW. Apa kata Nabi? Aku maafkan kalian sebagaimana Yusuf telah memaafkan saudara-saudaranya. Artinya bahwa kisah masa lalu yang pernah terjadi menjadi sebuah pembelajaran yang terbaik yang dilakukan oleh Nabi SAW. Apalagi kita Pak di zaman umat sekarang ini. Nah, baik Bapak Ibu ya, kita coba mencari dalam kisah kok. Yang pertama, waqala inni zahibun ila rabbi sayahdin. Berkatalah Ibrahim, sungguhnya aku zahibun ila rabbi sayahdin, akan pergi berhijrah untuk menemui ya, atau menghadap Tuhanku. Dia akan memberikan petunjuk ya. Artinya Bapak Ibu yang dimuliakan, sebagaimana yang kita ketahui bahwa ayahnya Nabi Ibrahim, siapa nama ayahnya Bu? Azar ya. Azar ko penyembah patung. Dan lengkap pula lah pekerjaannya, tidak hanya sekedar atau keyakinan tidak sekedar menyembah patung, sekaligus pembuat patung ya. Lalu Nabiullah Ibrahim alaihissalam dilahirkan dari keluarga itu. Kalau dicari background keturunan, Nabi Ibrahim kan keturunannya dari Nabi Nuh alaihissalam. Nah, ketika mendapatkan ayah yang memang penyembah patung, pembuat patung, kalau dibawakan ke dalam diri awak Pak, ini merupakan sebuah ujian yang begitu berat ya. Apa sebab? Ranah yang akan dimasuki dalam berdakwah itu kan ranah orang-orang yang terdekat dengan awak. Kalau awak mendakwahi orang lain, ndak akan sabarik mendakwahi orang gaib ada Pak. Ibu-ibu, kalau ada orang yang ndak sholat, orang lain ya, orang lain ndak sholat, orang lain ndak taat, orang lain ndak beribadah, orang lain ndak berhijab, awak sebagai mungkin tetangganya, orang-orang yang jauh darinya, tentu tidak akan punya beban batin yang melebihi dari ketika ayah dan ibu awak yang ndak taat. Dia tinggal menyampaikan, dan lagian menyampaikan dakwah kan bisa saja orang lain kepada tetangga awak, kepada orang lain. Tapi kalau sudah ke ayah dan ibu, bayangkan Bu, maaf Bapak Ibu ya, kok ada mandi awak yang tak solat, ada ayah awak yang tak solat, tak solat. Dari ibu kau tak pernah berhijab, tiba di puasanya tak puasa, pulanglah ke masjidnya tak ini oh. Uranglah solatnya tak namuah. Padahal kewajiban awak untuk menyampaikan dakwah kepadanya tentu adalah sesuatu yang jauh lebih sulit ketika kita mau mendakwahi orang lain. Ibu bayangkan ya, maaf Bu, kok ada awak dapat orang tua yang tak taat Pak, namuah yang solat. Kalau kami menemukan kasus itu di orang lain yang ceritakan ke kami ya, Pak caranya lekuah je. Ketika awak badu argumen je nyo je, Pak ama ndak solat, Pak dan bapa ndak solat. Jawapannya Bu, santiang jawapannya. Nan kamasuk serugo itulah tertulis di Lauful Mahfuz je. Jatah awak lah do surang-surang. Jadi siasanya mau solat tak mau solat lah do jatah waktu lah tatuli. Jangan ajak solat ni, itu hanya sekadar kamuflase itu je. Bayangkan Bapak Ibu tu. Bayangkan batin seorang anak menerima ungkapan dari orang gaib yang model itu. Indak didakwahi badoso, kadidakwahi yo nan baliknya ko nan ceriton kawak ko je. Siapapun tidak akan masuk adanya. Jadi yang paling rancak
Kalau dek orang gaek baralah ketua wak tetap mak jadi anak-anak di matonya. Baralah kasantiang wak bagamu tetap juo. Ya, orang gaek ko kadang menganggap remeh wak, maka pinjamkanlah mulut orang lain untuk menyampaikan dakwah kepadanya. Ini model kau buat. Kalau awak duduk je nyo kan, mah. Awak sagan jurang mah mencari amal ndak solat. Amal ndak je nak muah taat. Amal ndak je nak muah ke surau. Malu ambo je orang. Jawapannya bu. Mengalir itu ke kau pikir je. Ya. Biarlah cik orang tu je. Urusan dia, urusan orang je. Ndaknya cuannya. Tapi kalau ada bulik orang lain yang dipinjam dia awak untuk menyampaikan kainyo, kadangnya lebih tunduk leh. Kalau si anu tu mengeceknya, yo le namuanya rancaknya menelimonya, ndak donya bantah-bantah. Ba mangko dia awak anak kau nya bantahnya. Ai kena memang status wa anak kan. Bagaimanapun juga anak di mata orang tua adalah tetap jadi seorang bayi kecil mungkin yang tidak akan punya apapun ya. Bapak Ibu yang dimuliakan. Tapi bentuk perhatian orang gaek kalau taat kawak pun kadang-kadang membuat awak senyum-senyum sendiri. Contohnya bu, kalau nyolai taat, lain namu beribadah kepada Allah, awak sebagai anaknya tidak dipandang-pandangnya pak. Kalau memang sudah menjadi kewajibannya sampai saja. Waktu orang gaya abu ibu pulang kadang-kadang kan lah siap asar sampai di rumah. Kadang lah jam 5 awak sampai di rumah. Berangkat sebelum zuhur dari Padang. Jam 5 dek macet, jam 5 baru sampai di rumah. Begitu sampai di rumah awak kala jamak dalam perjalanan, jamak qasar dalam perjalanan. Tentu zuhur dengan asar kala sudah tadi itu. Begitu sampai di rumah hendaklah pakai cen genyo. Mungkin terasa dalam pikiran awak kala paham saja. Awak langsung duduk aja nyo kan, lamun unju-unju langsung kalimatnya keluar tu. Dah jam 5 hari yang dak solat tu. Yang ustaz kecang je. Itu kalimat ni pak. Ya. Tu kecil awak kan. Allah tadi mi. Ambolah solat jamak tadi. Oh. Kecil dan kau lah jadi ustaz ang kau tak solat ang lagi. Masa ustaz tak solat, ba lu ubi kau dah. Tapi itulah pak, dalam rangka pikirannya dia sedang mendakwahi anak kecilnya yang ada di depannya. Itu lu bu. Kadang nyinyir, ya memang begitulah ranah yang harus didapatkan. Tapi kalau kitanya mendakwahkan mereka, itu yang terjadi balik. Nah, Nabiullah Ibrahim alaihissalam dapatkan ayah yang tidak hanya menyembah patung, tapi kemudian juga ya pembuat patung di zamannya. Bayangkan secara psikologi pak yang akan dihadapi oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Karena kewajiban pertama mendakwahinya adalah orang tuanya sendiri. Lalu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim di dalam kisahnya di usia memang yang sudah cukup tua Bapak Ibu ya. Bahkan dalam dunia ilmiahnya agak sulit untuk mendapatkan keturunan. Tapi ketikanya berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah berikanlah aku keturunan yang soleh. Pembelajaran yang dapat itu. Celik jawapannya langsung di bawah. Rabbi habli minas salihin. Jawapannya fabasyarnahu bigulamin halim. Kami beri kabar gembira kepada Ibrahim dengan kelahiran seorang anak yang bernama Ismail. Halim loleh. Halim itu sangat santun. Jadi ibu-ibu, kalau soleh tentu jadi dambaan semua orang untuk mendapatkan keturunan. Halim diatih lo dari yang soleh le. Jadi ada ungkapan dari para ahli tafsir menyebutkan bahwa apa yang disebut dengan halim itu dia tidak hanya sekedar kesolehan yang ada dalam dirinya, tapi dibarengi oleh sikap respeknya terhadap ayahnya yang begitu tinggi. Kau respek kau nan susah di zaman kini terhadap anak-anak awak bu. Contohnya, ibu lalu dia dari pagi sampai sore, dah do ke dapur memasak. Anak yang punya respek,
Ya, punya kepedulian mencalik mandenya lalu lebih dari waktu duha lampir lo zuhur. Inyo kemudian bertanya ke mandenya, ama dari tadi lalu je mama, damam mama, sakit mama, baa kondisi mama. Painyo kawak bu tu nyereseknya kan yang awak tu. Deyo angge badan mama, damam mama, mengama ndak mengecek dari tadi. Kau bama ke rumah sakit awak, apa ube nang kadi minum? Atau kan namanya peduli tu pak. Ikolah seharian awak terjelantang tu tapi tidurnya hanuk saja. Malahnya tanya lu samba ma buat kalau lo saya mama saja. Ya, ambo damam nak. Oh. Kalimat oh itu tambah sakit hati ada pak. Oh. Dia tidak peduli dengan awak kan. Tak respect ke awak dah. Dalam hati awak lai duit je dan baru lai taluk je dan bau sao lai bagantuang je kau kaden lah. Ai ndak ado aculah. Kunun naga. Katuk kunun tu masuk kampung bapak. Kunun kok gaek lambo nanti yo. Bergantung ke kalian makan. Ayolah kali campak. Nah, akan muncul pemikiran-pemikiran itu dalam diri kita Bapak Ibu ya. Tapi Nabiullah Ibrahim alaihissalam diberikan kepadanya anak yang halim, dikaruniai kepadanya anak yang halim. Satu hari Nabiullah Ibrahim alaihissalam memperbaiki Ka'bah ya. Ya, ada riwayat yang menyebutkan bahwa Ka'bah itu setelah dilanda banjir. Lalu beliau memperbaiki Ka'bah itu, merenovasi lah bahasa awaknya Pak. Pada saat mencari ayahnya sedang merenovasi sibuk kerajaan Surang, Ismail datang membantu tanpa dipanggil, tanpa diminta. Yang kemudian dikenal sampai hari ini dengan istilah Hijr Ismail. Ya, Hijr itu batu Ismail. Membuktikan bahwa rasa kepeduliannya, di situlah halim tu Pak. Rasa kepeduliannya terhadap lingkungan sekitarnya. Aiko yang mudah-mudahan Bapak Ibu ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dapat jawab keturunan yang model iko kolapa. Halim, ya Bu. Senang hati awak mencari anak dan santun kau. Senang hati awak mencari anak yang peduli. Ambo Bapak Ibu di sekolah dapat ujian yang pertama anak ko tantrum ko Pak, kalau ndak sesuai dengan dalam pikirannya atau mengamuk gitu nyo. Ini campak-campakan barang dia apa. Sampai nyo nampak yang hobinya main laptop, main HP. HP ambo tetap ambo suruhan dalam saku Pak. Kalau lado remaja tu ndak. Ya, kalau ndak penting mana ndak perlu dikeluarkan HP ko. Lalu satu hari ambo buka laptop di depan ninyo, tengok. Tibonya jadi ingin main laptop tu. Nyusnya pun saja wanya, geser saja wanya. Tu mau geser sana aja lah, nak boleh mainin. Laptop yang sedang saya buka tu Pak, hantamkan ke bawah. Allahu Akbar. Untung tidak rusak itu. Ya, tu anak, tu apapun kondisi di lingkungannya dia tidak respect, tidak peduli. Tapi ada anak yang kemudian diujikan loh dalam kelas tu. Randah, ya, sulit mana awak menanamkan nilai-nilai, menanamkan apa Pak? Pembelajaran dia secara kognitif gitu. Knowledge-nya itu randah bana. Sulit bana menjalinnya, laba suon ndak je masuk ada. Tapi kelebihan anak Bu, beliau sangat respect ya, peduli dengan lingkungan. Apa contohnya Pak? Kami kan sholat berjamaah. Itu kalau lah tiba apa Pak, sajadah hamba tu langsung diambilnya atau nyo bentangkan. Tu rapi bentangnya tu Pak. Biko kalau lah selesai solat sunat biko nyo datang lo dek. Nah, dia datangnya nak ngecek-ngecek itu dah Pak. Nyo mencalik sini pakai tunjuk tangan. Ya, nyo kamalipek. Nyo lipek, nyo lipek lah lapik sajadah tu nyo letak di tempat. Kalau awak minum Bu, artinya cariannya beko. Kalau ndak ada isinya beko Pak, nyambil kali itu carikan minum. Di satu sisi begitu sulit menerima pembelajaran kenyo,
Tapi di sisi lain yang menarik adalah rasa kepedulian yang tinggi terhadap lingkungan di sekitarnya. Bu, senang wak mendapatkan anak model kau Pak. Dan ini yang kita bangun dalam kehidupan wak sehari-hari. Ada rasa yang ditanamkan ke anak, ada kepeduliannya terhadap lingkungannya. Karena disitulah orang akan menilai tinggi sekolahnya Pak. S1, S2, S3, kan itu jenjang pendidikan Bapak Ibu ya. Tapi dengan lingkungannya tidak peduli deh. Sehingga ada ungkapan lah sekian tahun kerja menuntut ilmu di sekolah, sampah dan nyeletak ini telapak tangannya buang saja. Maka saya di sekolah itu saja. Ada kalimat yang begitu. Jadi tidak peduli dengan lingkungan, tidak peduli dengan apapun ya. Selesainya solat di masjid kau Pak. Selesai solat di masjid kau. Kok sekolahnya lebih tinggi, lebih sarjana, lebih S1, S2 misalnya. Sudah solat di masjid kau nya. Lah nyatoinyo dan surang lah. Iduit balik angin gua sekitar gua sadualanya. Udahnya turun saja. Apa sebab? Karena ada respeknya, tidak ada kepeduliannya. Kalau tiba orang kayaknya cari itu. Woi duit balik angin kau kah? Barako nak piti untuk bayar listrik di balik angin kau kah? Hanya matian balik angin tu cek-cek, hanya matian lampu tu cek-cek, nyu tutup pintu masjid tu. Kau masuk binatang masuk masjid, kau nyobain loba kejamban tu terjadi dalam masjid. Kau kuah, ya. Kan peduli nama itu Pak. Artinya Pak, menanamkan nilai-nilai itu tidak hanya sekadar didapatkan di sekolah, tapi berada dalam lingkungan kita masing-masing. Dan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Nabiullah Ibrahim meminta anak yang soleh dapat anak yang halim. Ibu-ibu, kalau dahulu awak orang gaib menunjukkan apa? Masya Allah luar biasa. Tidak tamat orang gaya awak sekolah SR ya, sekolah rakyat. Kebanyakan begitu tidak tamat sekolah SR orang gaya awak. Tapi menanamkan nilai itu dimulai dari hal yang paling kecil Bu. Kadang tidak tahu akan bagi awak dalam kehidupan sehari-hari. Ibu kalau sudah selesai makan, itu caliklah. Begitu selesai makan nasi di tepi piring tu kadang masih ada cik je dua. Tu orang gaya mulai menunjuk tu. Habislah nasi tu. Tak ada leh, tu ada je lagi. Ada cik je dua, tak rimah dah Bu. Kalau rimah jatuh ke bawah kan, nasi basi sore tepi yang boleh jadi di situ nang kepanganyangan awak. Anda menanamkan nilai-nilai rasa kepedulian tu Bu. Sudah makan nasi nang jatuh ke bawah kan rimah namanya Pak. Agak cik orang kayak kumpulan rimah awak tu letak ni tepi yang tu. Itu kan peduli tu Pak. Hal yang sederhana kan Bu. Tapi menanamkan nilai kepedulian. Bergeser piring tadi seketik ke muka, diambillah rimah-rimah dan terserak tadi, diletakkan ke teh. Kecil orang kaya, letakkan di situ, kumpulan cek-cek, bisa ayam makannya. Sampai ke binatang pun dipikirkan di orang kaya awak, ayam bisa memakan itu mah. Tulang ikan tu jangan diseraan di situ, letakkan ke teh piring awak tu. Berjalan orang di kota tusuk kakinya dia. Akan taniayo orang di awak tu. Kan nilai itu Bu. Berjalan orang gaya, berselisih aja orang. Kecil orang gaya, sapunya, kau mamak dia awak kau mah. Kau datuk dia awak kau mah. Kau orang gaya awak kau dunsana awak kau tetangga awak kau. Kan menilai, menanamkan nilai itu Bu. Kenapa? Karena dimulai dari hal-hal seperti itu pula lah nanti kemudian imbasnya, ya Bu, imbasannya adalah kepada kita. Berapa banyak gini yang tak menanamkan nilai-nilai itu Bu, akan kita rasakan pula lah akibatnya. Orang gaya gini ditinggalkannya di anaknya, bukan tak kayo anaknya Pak, kayo, ya punya jabatan anaknya, ditinggalkannya dia di dalam rumah yang tak layak uni, mandinya surang di situ, badindi yang indah, ataplah bocor belum. Bakasua entahlah zaman bilo babalian baselimui indah kok dinginlah kedinginan kok angeklah keangean lalu kemudian kok lapar parui gaek ko matolah mulai butuh yo tokok-tokok piring sia nama dia makannya tetangga yang peduli kenyo tetangga yang masih punya perasaan ke gaek ko diantarkan makanan kenyo dia giahkannya makan ya Allah ya Rabbi ke mana nyo.
Kema keluarganya, nyolah sibuk dengan urusan mereka masing-masing, lah sibuk dengan anak-anaknya, tidak peduli dengan orang tuanya. Betapa tingginya Pak menanamkan nilai-nilai ya, kepedulian terhadap orang lain, menanamkan nilai-nilai kepedulian terhadap lingkungannya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sayangnya Pak, itu tidak punya ada selabus di sekolah itu. Ya, yang resminya begitu ya. Kalau sekedar ada himbauan, buanglah sampah pada tempatnya. Tapi siapa yang mulai duluan? Nah, siapa yang akan memulai dulunya? Ada yang lebih parah Pak. Di sekolah kami itu mulai dari pintu masuk sampai ke dalamnya dilarang merokok di sini. Ya, sekare-kare sekadang-kadang sampai itu Pak. Lagi sopan santun juga kami mampu baru tetap jangan merokok. Ada di Banda Bakali itu buang, tapi gini lah dari buang spanduknya diulang. Itu aku sampai berpikir bahwa kolei manusia juga tindak deh. Awalnya dilarang buang sampah di sini. Ibu, nama buangnya sampah doang. Tukar spanduk itu deh. Ya, hanya anjing yang buang sampah di sini. Ini buang sampah doang tuh. Ya, sampai kalimat sumpah serapah pakai. Siapa yang buang sampah di sini semoga segera ditembak petir. Kalimat ada itu itu. Awak kalimat dilarang buang sampah di siku sajalah, ndak muah Pak. Ini buang sampah dah. Siapa kira-kira lebih dari itu. Ambo kalimat dia mau di Kelawi dulu itu Pak. Ya, di Kelawi gua adalah di pagar rumah orang. Hanya binatang yang buang sampah di sini. Karena di pagar orang kan, di pagar rumah itu memang kadang-kadang bentuk rumah tinggal, tapi lihat dulu orang nama uninya, antahnya model kobu. Untuk menyuruh orang membuang sampah di situ cukup tak letak si sampah ke 3 kantong di situ, itu orang mengikut itu. Ya, pasti orang ikut kan. Tapi kalau sudah ada kalimat yang begitu besarnya dengan menunjukkan kawak hanya wow yang buang sampah, ya Allah, tidak ada kalimat yang lebih dari itu Bu ya. Tapi kalau rasa kepedulian itu nggak ada, orang nggak akan pernah menjadikan tulisan itu sebuah ungkapan apapun yang akan terjadi dalam dirinya. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu penanaman nilai-nilai yang disebut dengan sopan santun tadi Bu ya, rasa kepedulian. Lanjut dengan ayat berikutnya, falamma balagha ma'ahu sya'ya. Maka tatkala Nabiullah Ismail alaihissalam sudah berusia remaja sampai umur sanggup bekerja bersamanya, itu ungkapan kalimat falamma balagha ma'ahu sya'ya. Kalaulah sanggup bekerja Jawa usia-usia memang usia-usia berat Pak. Ya, mungkin 12, 13, 14, 15 tahun Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, datang ujian. Ujian berikutnya kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ujian pertama tadi mendapatkan keluarga yang memang dari orang yang tidak taat kepada Allah, dilanjutkan dengan sulit dapat keturunan, sudah diberikan keturunan. Ujian berikutnya mendapatkan ujian yang luar biasa. Apa itu Bu? Anak yang sudah lahir, sudah kadang dapat anak yang santun, anak yang begitu hebat luar biasa, datang perintah Allah. Apa kata Nabiullah Ibrahim alaihissalam? Qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur maza tara. Wahai anak yang aku sayangi, sungguhnya aku tadi malam bermimpi. Apa mimpinya? Anni azbahuka, menyembelimu, menyembelih. Fanzur maza tara, bagaimana pendapatmu? Pak ala kira-kira tu Bu. Ya, ambo mau ceritakan iko ndak buat baca ayatnya dah Pak. Cuman menceritakan saja ke anak dengan cerita yang tidak dibarengi dengan membaca ayat. Aceloteh anak ambo SD Bu ya, SD kelas 3. Jawapannya Bu. Ustaz, iyo le sabana cerita Ustaz tu je. Itu jawapan anak Pak. Mang ba amat itu? Ada orang tua yang tega akan membunuh anak aja. Kalau di zaman kini ada berbalik balah malah. Ada anak yang membunuh orang gaib, ada orang gaib yang membunuh anak. Iya Bu ya? Ada orang gaib membunuh anak kan? Ada. Ada orang anak membunuh orang gaib? Ada. Kalau dalam dunia nyata kini ada.
Tapi kalau dalam dunia ketika Allah ceritakan ini dalam Al-Quran, mari kita buka Al-Quran sama-sama. Ini ayatnya. Oh, Bang disembelih Ustaz? Iya. Tapi, ada kalimat tapinya. Ini cuman ujian. Bagaimana seorang anak yang sudah lahir dalam keadaan soleh, dapat anak yang santun, dapat anak yang peduli, dapat anak yang respek kepada orang tuanya, ketaatan kepada orang tuanya, ketaatannya kepada Allah, sudah luar biasa. Apa jawaban anak? Qala ya abatif al-ma tu'mar. Wahai ayah yang kamu sayangi, lakukanlah ayah apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Ayah pasti akan mendapatkan aku jadi orang yang sabar. Tapi kemudian, mujaleng anak-anak dari Bapak Ibu ya, Allah tentu tidak akan pernah melakukan sesuatu yang menurut awak Bapak Ibu ya, adalah sesuatu yang mustahil ya. Ya, tidak akan mungkin lah pula lah. Untuk Allah nak kali dah biar. Allah tukar, inilah kekuasaan Allah. Allah tukar dengan mengganti dengan seekor kambing, seekor kibas. Bapak Ibu yang dimuliakan, inilah barangkali yang terakhir Pak. Ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu bertubi-tubi. Selesai satu ujian, datang ujian berikutnya. Selesai ujian berikutnya akan datang ujian lagi. Yang boleh jadi ujian itu ada yang berat bagi kita. Kalaulah Nabi Ibrahim alaihissalam diujikan dengan menyembelih anak, baik itu dikontrakkan rumah yang layak untuk mauninya. Di dunia saja lah dibalik Pak, apa nanti di akhirat. Jadi urusan berkurban bukanlah urusan kemampuan, tapi urusan mau. Ya Bu. Tiba-tiba orang dialer menawarkan DP Oto kok 9 juta nih, Pak. Kalau urusan awak DP dengan 9 juta kan bisa tuh. Tenornya 6 tahun. Ansurannya dia 3 juta. Dia awak ingin bawa Oto Bali. Datalaga Oto profit di rumah awak. Baru hari kini ikut agak ansurannya lah mulai berpikir tu Pak. Ya, 3 sampai 4 juta sebulan. Tapi karena itu kemauan, setiap bulan Pak, 3-4 juta dicarian. Aduh. Tapi 2.600.000 sekali setahun. Ya Bu, sekali dalam setahun. Aduh yang tak pernah sama sekali. Dia kan bukan urusan kemampuan, tapi urusan kemauan kita berkorban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibu, lah berkorban, muncul lagi ujiannya. Maaf Bapak Ibu deh. Kami setiap tahun diberikan amanah untuk menjadi panitia kurban. Bagian dari orang-orang yang akan menyelenggarakan hewan-hewan kurban para donatur kami. Kami tidak banyak-banyak Bu. Ya, tahun kini ampek baru yang tertera. Tahun patangkol 5 kalau salah. Ampek ikut. Tapi ampek ikut dengan kakak sebanyak ya sekitar 200-an yang biasanya buat kupon cukup lah. Tapi Bapak Ibu, ujian itu akan datang lagi. Bagi peserta kurban kami berusaha jangan ada kekecewaan dalam dirinya. Kami berikan yang daging-daging yang menurut kami yang terbaik. Tapi ada juga celoteh. Ya, kamalah daging yang kupainya kuas. Itu kami yang menjadi panitia itu merasa Pak. Jangan kami yang dianggap membawa di peserta kau pulang ya. Pada wak pai bawa pisau pulang bawa pisaunya. Tak dulu kantong kresek kadang kami bawa pulang bawa daging. Ada yang tak jadi peserta Bapak Ibu diuji lo keimanan dan kesabaran panitia. Nyonceng nasi itu kalau daging dalam berisi dalam apa tu Pak nyonceng dalam saji. Oi panitia, agilah tulang seketik banyak daging sedolahnya aja. Tu kecek kami nak. Dek kami bersengaja tadi mayang nio tulang silakan ambil. Kan tadi itu, karenanya tak banyak dan tak ada orang lo nio tulang, maka ni buatkan kesepakatannya model itu. Ya masuklah tulang kembali banyak. Rupanya entah barabo lo panitia kau tak apa. Pemasukan tulang kadang lo tulang kau daripada daging dalam adonya balik. Ikut tulang aja ni kau mah daging mah kan daging ngalah tadi. Jadi uji lo Pak. Ya. Jadi ada yang dikritik kami Pak. Yang dikritik itu apa? Kami kalau lah tiba di membagikan daging karena memang tak ada area lain, memasukkan ke dalam musola.
Tapi menyembelihnya di luar, memberasihannya di luar. Begitu sudah berasi, daging-daging yang tadi kami masukkan ke dalam, lalu kemudian di dalam itu kami bagi, kami onggok Pak. Ya, tidak bertimbang lah, kami mau onggok saja. Etong dulu nampal yang gadangnya, nanti timbali dengan yang lain. Onggok sesuai dengan kartu yang sudah dibagikan kuponnya. Dilabiakan seketik hal-hal yang tak terduga jika datang. Kan kesepakatannya model itu. Tapi kritikannya, tak ada dibuat orang dalam berkurban dalam musajid kau aja. Dalam musola kau dibuat darah berserak-serak model kau. Sedangkan lagi di dalam musola nak kunci itu hilang juga Pak. Apa lagi kalau di luar? Ya Allah, ujiannya begitu besar. Siapa mampu? Entahlah. Memang kalau bisa hilang. Kami dah sibuk, aduhnya dah datang mungkin ambil. Yang rumitnya Bapak Ibu ya, yang tak pernah kurban, komentarnya membuat hati terkadang-kadang ingin meninggalkan kebaikan itu. Kami kalau lampek itu Pak, tigonya memang gadang. Cieknya tak ditimpali dengan kadang korban muka itu tak cukup biti Pak Ustaz kalau sadu Allah kadang rugi yang boleh cek dengan tukang teranak tu. Tiga lepek dengan kadang dan cek ku haragonya dibawa untuk menimbali bagi ambo balanjolon cari rumputnya aja. Kalau kadang sadu Allah rugi lambonya aja. Antiyo Pak, itu orang mengalih. Begitu sudah tagak tu Pak, dah tagak jauh itu. Tiga yo kadang ciek keteknya. Abaralonya hampainya di penitia aku aja. Habis siap tu sampai je kita tengok Pak. Nah, akhirnya kadang-kadang kalau latih bola di puncak atas suruh aja mau urus lah. Apa yang urus lah? Cari donaturnya, selenggarakan leko bajilah. Nah, dan kadang-kadang komentar itu Bapak Ibu. Kalau urusan daging, Ibu, urusan daging, urusan paru, Bapak Ibu ya, urusan yang kali makan. Terkadang Bapak Ibu lamanya sekali makannya. Setelah itu enggak lah. Kini orang terasa kalama salualanya. Begitu sudah dibuat, bahkan sudah berlebih-lebih jadi mubazir jadinya. Tapi begitulah ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan-bulan dan waktu-waktu kita dengan penuh ujian. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kisah yang terdapat dalam kehidupan Nabiullah Ibrahim dan Ismail mudah-mudahan menjadi sebuah pembelajaran yang terbaik. Pertama dalam rangka mengantarkan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Ya Bu ya, cukuplah patang kisah di Kota Padang, kisah yang memiriskan Bapak Ibu ya, miris ya. Tak peduli orang gaek jo anak itu intinya Pak. Tak tentu usianya bergaul. Kabarnya anak-anak kau kan berpacaran. Lalu pacar kau tadi menzinahi yang padusi kau. Setelah dizinahinya Bu, nyagian ke kawan-kawannya 5 orang menggilir anak perempuan tadi. Ditutui di anak kau karena diancam dek pacarnya. Kalau kau mengecek kurang gaya kau, maka kemudian video kau kami sebarkan, foto kau kami sebarkan. Anyang saya anak kau Pak, 5 bulan uponya hamil, tak bisa disuruh anlai. Akhirnya melaporlah orang gaya ke polisi. Konon kabarnya 2 tetangko ampe DPO, ya. DPO. Kamalah pertanyaannya. Kepedulian awak dengan anak-anak awak Bapak Ibu. Jadi dalam rangka kini dek bulan yang terbaik bagi awak untuk mengingatkan kembali. Mudah-mudahan kita mendapatkan anak yang soleh dan solehah. Ya Bu ya. Latu anak awak bukan beranak pinak, nyoba cucu awak. Mudah-mudahan anak awak anak yang soleh, yang senantiasa nanti kepeduliannya terhadap dirinya dengan lingkungannya, dengan orang gaeknya lahdo dalam diri mereka masing-masing. Kemudian Bapak Ibu yang kedua, ada bulan-bulan yang terbaik, mudah-mudahan nanti kita bisa melaksanakan ibadah puasa sunnahnya. Orang tua awak atau dusana awak yang ke Mekah mudah-mudahan mendapatkan haji yang makbul dan mabrur. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan ibadah kurban kita tahun kini diterima dan diimbali pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ganti yang terbaik insyaallah. Nah, itulah kira-kira Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.